Apa kamu udah ngecek keadaan mereka? Tidak ada yang bisa selamat dalam tabrakan itu, Pak. Kalau tidak meninggal, minimal cacat seumur hidup. Berdasarkan informasi terakhir sih, memang ada satu korban yang kondisinya sangat parah. Aku cuma berharap itu bukan Najwa. Sekarang kamu kehilangan orang yang paling kamu cintai. Sekarang aku mendapatkan orang yang paling aku cintai. Tapi aku yakin, aku bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku. Seharusnya aku ada di dekatmu, Najwa. Tapi aku harus di sini bersama orang yang tidak pernah mengerti tentang bagaimana perasaan kita. Jika perasaan cemburu itu membuat hatiku hancur dan menjadikan aku tidak ikhlas menerima ketetapan-Mu, ya Allah, maka hilangkanlah perasaan cemburu itu dari hatiku. Buatlah hatiku benar-benar ikhlas melepas Rehan untuk Priti. Maafkan aku, Najwa. Karena aku tidak bisa memenuhi janjiku untuk selalu melindungi. Jadikanlah mereka pasangan yang mendapatkan rahmat karena ridho dari ibunya. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya berhasil juga kita wujudkan perjanjian kita, yaitu menjodohkan kedua anak kita. Benar sekali, Mr. Chopra. Priti pasti akan menjadi menantu yang terbaik bagi saya. Dan saya akan menganggap Priti sebagai putri kandung saya sendiri. Coba lihat mereka. Mereka adalah pasangan yang sangat-sangat serasi. Dan mereka kelihatan sangat bahagia. Oh. Dari tadi kamu diem aja, nggak bikin malu juga.
Najwa, Rehan, bisa-bisanya kamu menyebut nama dia di hari bahagia kita. maaf, maksudku kamu salah dengar. Tadi aku sedang bicara dengan tamu. Jangan bohong kamu. Sekali lagi kamu seperti ini, aku akan mengambil tindakan. Maaf, mohon perhatiannya sebentar semua saudara-saudaraku. Saya ingin mengucap terima kasih kalau pada malam hari ini semuanya sudah menjadi saksi di acara pertunangan anak saya, Priti dan Rehan. Dan saya juga ingin mengundang saudara-saudara semua dan kerabat-kerabat untuk kembali hadir pada acara pernikahan Priti dan Rehan yang akan dilaksanakan minggu depan. Rehan dan Priti, marilah nak. Berikanlah cincin pada Priti. Alhamdulillah, tidak lama lagi kalian akan segera menikah. Ibu bahagia sekali karena kalian akan segera menjadi pasangan suami istri. Ya, ternyata penantian Priti selama ini tidak sia-sia. Akhirnya dia berhasil juga menjadikan Rehan miliknya. Maksud saya suaminya. Kalian berdua harus berjanji di hadapan ibu. Kalian tidak akan mengecewakan kami para orang tua. Dan kalian berdua harus selalu saling mencintai dan menyayangi satu sama yang lain. Mulai dari sekarang sampai selamanya. Aku berjanji, aku akan mencintai Rehan seumur hidup aku. Dan tidak akan pernah memikirkan laki-laki lain selain dia. Rehan? Rehan, maukah kamu berjanji di hadapan ibu? Iya, aku berjanji. Ibu, boleh saya bicara berdua sebentar? Silahkan sayang. Aku harap kamu bisa bersikap layaknya laki-laki yang sudah punya tunangan. Ingat Rehan, sebentar lagi kita resmi menjadi suami dan istri. Kalau kamu berbuat macam-macam, kamu ingat ibu kamu. Karena dia yang akan menanggung semua malu kalau kamu berbuat satu saja kesalahan. Aku berharap Rehan cepat-cepat untuk bertunangan dengan Priti. Biar Rehan ada waktu untuk mencari Najwa. Aku nggak mungkin kehilangan Najwa sekarang. Ngapain sih kamu mikirin Najwa? Kamu nggak pernah hargain aku sebagai istri kamu.
Bukannya mikirin istri sendiri, malah mikirin istri orang lain. Kamu tahu nggak? Perbuatan kamu itu haram, Aldi. Berani-beraninya kamu ngomongin haram depan aku. Lepasin, Aldi, sakit tau. Lihat perempuan yang ada di cermin ini. Lihat baik-baik mukanya. Kamu pikir perempuan ini suci? Kamu pikir perempuan ini sudah melakukan hal yang bukan haram? Kamu nggak bisa dong samain aku sama perbuatan kamu. Kamu tahu nggak, Ali? Sejak aku nikah sama kamu, aku nggak pernah lo mikirin laki-laki lain. Tapi kamu... Diam kamu! Kamu pengen sakitin aku gara-gara kamu cinta sama Najwa, kan? Mulai sekarang, kamu bukan siapa-siapanya aku lagi. Aku minta kamu keluar. Pergi dari rumah ini. Aku udah gak mau lihat lagi muka kamu. Sekarang kamu kembali ke orang tua kamu. Pergi! Aku nggak akan pergi dari sini. Aku nggak akan pernah biarin Najwa melenggang di rumah ini dan ngerasa menang. Nggak akan pernah, denger ya? Oke. Kalau kamu gak mau pergi dengan kesadaran kamu sendiri, aku yang maksa kamu untuk keluar dari rumah ini. Ayo! Ali, aku nggak mau keluar. Ali, Ayo! jangan gitu dong. Ali, lepasin, sakit. Ali, lepasin, sakit. Ali, apaan sih kamu? Aku nggak mau keluar. Pergi rumah. Aku udah muak dengan kemunafikan kamu. Kamu apa-apaan sih, Ali? Aku nggak mau keluar dari sini. Gak. Aldi, stop Aldi. Kamu nggak bisa bikin ini sama Anita. Anita itu istri kamu. Dan dia sedang mengandung anak kamu, Aldi. Perbuatan kamu betul-betul nggak bertanggung jawab. Tapi, Mi, aku mau balikin Anita ke orang tuanya. Aku udah muak dengan kemunafikannya dia. Aldi, kamu ini kesetanan apa sih? Hah? Kalau ada masalah itu kan bisa diselesaikan baik-baik, bukan dengan kekerasan seperti ini, Aldi. Kalau almarhum papi kamu tahu, dia akan kecewa, Aldi. Mi, Aldi itu kasar banget sama aku, Mi. Dia tuh nggak pernah mikirin aku, mikirnya Najwa mulu. Padahal Najwa itu udah nikah sama Rehan. Astagfirullah, Aldi. Kamu sadar nggak? Kamu sudah melukai hati istri kamu. Tidak ada seorang istri pun yang mau diperlakukan seperti ini. Benar kata Mami. Istri manapun tidak mau diperlakukan seperti ini. Tapi aku telah melakukan itu kepada Najwa. Aku melukai perasaan Najwa dengan perbuatanku memikirkan Anita dan berselingkuh waktu itu. Tapi sekarang, aku akan menebus semua kesalahan aku kepada Najwa. Dan itu harus secepatnya. Kamu sudah tidak dapat lagi memikirkan Najwa, Aldi. Karena dia sudah menikah dengan laki-laki lain. Sekarang kamu harus belajar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Buat istri kamu, buat anak kamu yang sebentar lagi lahir. Tunjukkan pada almarhum papi, betul-betul dan sungguh-sungguh. Kalau kamu melakukan amanahnya, menjadi manusia yang lebih baik. Kamu ingat kan? Anita, jaga emosi kamu kalau kamu tidak mau diceraikan oleh Aldi. Ingat ya, kamu fokus sama kandungan kamu. Mami nggak bisa terus-terusan bela kamu. Kamu harus bisa jaga diri kamu sendiri. Paham? Aku harus segera mendapat informasi tentang Najwa. Aku yakin Aldi pasti sudah menunggu informasinya. Semoga aku bisa menemukan Najwa. Ya Allah, tolong bantu aku menemukan Najwa. Aku harus bisa segera menemukan Najwa. Ya, aku harus mencarinya sekarang. Permisi, Suster. Korban kecelakaan, bisakah saya mendapatkan informasi? Boleh saya tahu siapa namanya, Pak? Najwa Khairunisa. Najwa Khairunisa. Pasien tersebut sudah tidak dirawat di sini, Pak.
Ya Allah, jadi aku terlambat. Lalu kemana dia pergi sekarang? Apa Najwa sudah ke airport? Kamu jaga pasien ganteng itu, yang kemarin kecelakaan? Iya, namanya Tuan Zen. Anak seorang Suster, pengusaha yang terkenal. Kalau Oh, pasien namanya Tuan yang Zen. bernama Zen masih dirawat di tempat ini kan? Kamar nomor 409. Oke, terima kasih Sus. Sepertinya bukan kebetulan Najwa kecelakaan dan Zen dirawat di rumah sakit ini. Mereka mengalami kecelakaan bersama. Kalau benar mereka kecelakaan bersama, aku bisa tanya pada Zen. Tapi aku tidak mungkin melibatkan Zen dalam persoalan rumah tanggaku. Bahkan mungkin dia bisa menghakimi aku karena telah membuat Najwa pergi. Dan bahkan dia mungkin bisa menyalahkan aku dan berurusan dengan polisi. Pada akhirnya Najwa yang akan terjebak dalam kesulitan. Lebih baik aku tidak melibatkan dia sekarang. Dan biarkan aku mencari cara lain untuk bisa menemukan Najwa. Najwa, aku minta maaf. Aku harap kamu bisa bersabar. Insya Allah suatu hari nanti kita akan bisa mewujudkan mimpi kita. Itu Najwa. Tapi kenapa dia masih di India? Bukannya dia harusnya di Jakarta? Kali ini aku tidak akan lepaskan dia. Kemana dia? Itu dia. Najwa, Priti, kamu di sini. kenapa? Kamu tidak menyangka bertemu aku di sini. Kamu tidak menyangka kebohongan kamu akan terbongkar sekarang. Priti, aku sama sekali nggak berbuat kebohongan apa-apa. Tapi kamu tetap di sini. Seharusnya kamu pulang ke Jakarta dan biarkan aku dan Rehan hidup bahagia. Iya, aku memang udah berjanji sama kamu dan juga Rehan kalau aku akan pulang ke Jakarta. Tapi apa? Kamu tetap di sini kan? Kamu pasti merencanakan sesuatu yang jahat untuk merusak kebahagiaan aku dengan Rehan. Kamu datang ke sini, lalu menghilang, kamu datang lagi, kamu bilang pada Ibu Priyanka kalian sudah menikah. Iya kan? Astagfirullahaladzim, Priti, aku sama sekali nggak pernah punya pikiran seperti itu. Aku memang ingin mengenal Ibu Priyanka. Tapi nggak. Jadi itu, kamu ingin mengenal Ibu Priyanka? Kamu ingin dia terkena serangan jantung? Jadi kamu bisa bebas memberitahu semua orang kalau kalian sudah menikah, begitu? Demi Allah, aku sama sekali nggak punya niat seburuk itu, Priti. Percayalah sama aku, Priti. Aku cukup bahagia dengan melihat kamu bahagia bersama Rehan. Rehan bisa membahagiakan ibunya. Itu dahi kamu kenapa? Itu obat kamu? Iya, Priti. Ini obat dari dokter. Aku sudah mengalami luka dalam karena mengalami musibah kecelakaan mobil. Kecelakaan apa lagi sih? Hah? Kamu bohongin aku ya? Kamu bikin aku kasihan sama kamu? Hah? Aku gak akan kasihan sama perempuan kayak kamu. Priti, aku sama sekali nggak berbohong. Waktu itu aku sedang buru-buru mau kayak untuk mengejar penerbang. Lalu mobilnya sedang aku tumpangi bersama teman aku mengalami kecelakaan. Demi Allah, aku nggak bohong, Priti. Sekarang kamu sudah percaya sama aku. Baiklah, aku akan percaya ucapan kamu. Tapi kamu pulang ke Jakarta. Jangan di sini lagi. Jangan sampai aku ngeliat kamu lagi di sini. Kamu jangan muncul di hadapan aku, Rehan, atau Bunda Priyanka.
Kamu gak usah khawatir, Kitty. Aku gak akan mengganggu hubungan kalian. Anggap saja kalau aku sudah menghilang dan sudah pergi ke Jakarta. Aku berjanji. Aku bisa pegang ucapan kamu. Nyonya. Aduh, Nyonya. Untung Nyonya datang tepat waktu. Kalau tidak... Tunun, kamu nih ngomong apa sih? Tenang. Tarik napas dulu pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Tarik lagi pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Udah tenang? Hah? Udah? Oke, sekarang katakan, ada apa? Baiklah, Nyonya. Saya sudah lebih tenang. Jadi, saya mau memberitahu Nyonya kalau ada 2 polisi menunggu Nyonya di dalam sana. Polisi? Kenapa mereka datang ke sini? Ya Allah, semoga tidak ada kabar buruk. Ada apa ya, Pak? Begini, Bu. Kami harus melakukan pendataan untuk mengidentifikasi korban kecelakaan kemarin. Iya, terus ada hubungan apa dengan keluarga saya? Menurut keterangan dari pihak rumah sakit korban sedang dirawat, ada seorang wanita teridentifikasi bernama Najwa. Apa? Najwa? Ya, Najwa Khairunisha. Dan menurut data yang kami peroleh, Najwa adalah istri dari saudara Muhammad Rehan Syah yang bertempat tinggal pada alamat rumah ini. Tidak. Kalian pasti salah. Rehan, anak saya itu belum menikah. Dia baru akan merencanakan pernikahannya itu minggu depan. Dan calon istrinya itu bernama Priti, bukan Najwa. Sekali lagi saya tegaskan ya, bukan Najwa. Karena perempuan yang bernama Najwa itu tinggal di Indonesia, tinggal di negaranya sendiri. Dia tidak tinggal di India. Sekali lagi saya tegaskan bahwa menurut keterangan, wanita yang bernama Najwa itu tidak sedang berada di Indonesia, tetapi di India. Konon, saudari Najwa pergi ke Agra bersama suami yang bernama Rehan. Tujuannya untuk menjenguk mertuanya yang sedang sakit. Jadi, maksud Anda, Rehan sudah menikah dengan Najwa? Dengan kata lain, Najwa adalah menantu saya. Begitu? Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa bisa jadi begini? Kalau memang benar mereka sudah menikah, pasti ada buktinya. Tidak ada. Saya harap memang pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Ini foto-foto mereka di Taj Mahal. Jadi memang benar Najwa datang ke sini bersama dengan Rehan. Tapi bisa saja mereka cuma liburan di sini, bukan untuk menikah.
Rehan dan Najwa telah menikah. Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi? Ibu tidak menyangka kamu begitu tega menyakiti hati orang yang telah melahirkan kamu. Kamu telah mengkhianati kepercayaan ibu pada kamu, Rehan. Aku tidak bisa menikah di bulan ini. Tolong, ibu harus memberikan aku waktu lagi. Beberapa bulan lagi. Bu, tolong mengertilah. Aku masih banyak pekerjaan di Jakarta. Kamu telah membohongi ibu. Kamu telah mengkhianati kepercayaan ibu pada kamu. Ibu. Rehan, kamu harus mempertanggungjawabkan semua kebohongan kamu. Ibu, tolong buka pintu, Bu. Tuntun bilang kalau ibu belum keluar kamar dari tadi. Tapi kenapa kamar ibu sepi? Apa sepertinya ibu sudah keluar? Masuk. Ada apa? Kamu mau menemui ibu? Ibu menangis? Kenapa? Ada apa, Bu? Ibu tidak apa-apa, Rehan. Kamu terlalu mengkhawatirkan ibu. Tapi ibu menangis. Apa aku berbuat salah? Apa yang membuat ibu menangis? Katakan, Bu. Ada apa? Hari pernikahan kamu sudah semakin dekat. Sebentar lagi kamu akan menjadi milik perempuan lain. Dan ibu tidak akan punya hak apa-apa lagi terhadap kamu. Karena kamu harus menjadi pemimpin dalam keluarga kamu sendiri. Tidak, Bu. Bukan seperti ini. Aku mencintai ibu. Ibu mengerti. Dan ibu tetap jadi orang paling penting dalam hidup Rehan. Aku ingin ibu bahagia. Ibu harus percaya itu. Ibu tidak perlu menangis begini. Ibu butuh istirahat. Ibu tidak usah stres. Bisa kan? Aku merasa sikap ibu kali ini aneh. Kenapa tiba-tiba menjadi seseorang yang melankolis begini? Bukankah pernikahan ini memang menjadi impiannya? Sepertinya ibu menyembunyikan sesuatu dariku. Sebenarnya apa yang disembunyikan ibu? Ibu tidak ingin kamu tahu apa yang sudah ibu ketahui, Rehan. Kalau ibu menanyakannya kepada kamu, kamu pasti tidak akan mampu mengelak dan mengakui pernikahan kamu dengan Najwa. Kamu pasti akan membawa Najwa ke rumah ini. Dan rencana pernikahanmu dengan Priti pasti akan berantakan. Baiklah, Bu. Ibu istirahat ya. Kenapa foto ini di sini? Bukannya foto ini...
ada orang yang membongkar barangku. Tapi kenapa orang itu melakukannya? Tuntun, Ya Tuan, kamu masuk kamarku? Tuan jangan bertanya sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Masa saya masak di kamar Tuan? Saya tidak pernah melakukan apapun Tuan di sana. Kalau bukan kamu yang masuk ke sana, terus siapa? Siapa yang berani? Oh, Tuan kehilangan sesuatu. Iya, tidak ada yang hilang. Kalau begitu, kenapa Tuan mudah memperkarakannya? Tapi siapa? Aduh, jangan sampai Rehan curiga dan menganggap ada orang yang tahu tentang pernikahannya. Saya harus menghentikan kecurigaan Rehan. Bukan saya Tuan. Tuntun, Rehan, ada apa ini? Apa yang kalian ributkan, ha? Nyonya, Tuan muda menuduh saya masuk ke kamarnya. Padahal Nyonya kan tahu sendiri, sejak pagi saya sudah memasak di dapur. Lalu setelah itu saya ke supermarket belanja. Ya kan Nyonya? Iya Rehan, bukan dia yang masuk kamar kamu, tapi ibu. Ibu tadi menyapu dan membereskan kamar kamu. Memang kenapa ada barang kamu yang hilang? Kalau aku menjawab pertanyaan ibu pasti akan balik bertanya lebih banyak. Artinya semua rahasia pernikahanku dengan Najwa pun akan terbongkar. Tidak, Bu. Aku minta maaf. Aku bukan mencurigai ibu. Lagi pula barangku tidak ada yang hilang. Permisi. Halo, Assalamualaikum Zen. Ini aku Najwa. Waalaikumsalam Najwa. Welcome to Business World. Bagaimana hari pertama kamu bekerja? Alhamdulillah di sini sangat menyenangkan. Terima kasih ya Zen. Kamu udah kasih aku kesempatan untuk bisa bekerja di travel kamu. Sebelumnya nggak pernah terbayang oleh aku kalau aku akan bekerja di India. Itu awal keberuntunganmu Najwa. Aku yakin travelku akan berkembang pesat di bawah kepengurusanmu Najwa. Zen, aku ini baru pertama kali bekerja di bidang travel. Tapi insya Allah aku bisa berusaha dengan baik supaya aku bisa membuat travel ini semakin baik dan semakin maju. Karena aku juga gak mau mengecewakan orang yang sudah memberikan aku kepercayaan. Najwa, kamu rendah hati, makanya aku percaya padamu. Karena itulah aku minta padamu untuk mengelolanya. Dan aku sudah menyiapkan handphone dengan nomor yang terbaru untukmu. Zain, Zain, ya Allah, kamu jangan sampai repot-repot, Zain. Aku juga gak memerlukan handphone. Aku kan bisa nelpon kamu atau bisa menghubungi semua orang dari telepon kantor. Najwa, handphone itu bukan hanya untuk urusan pribadi, tapi juga untuk urusan kantor. Kamu bisa bekerja dimanapun berada dan itu bisa memudahkanmu. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Iya, kamu benar. Tapi sebenarnya aku cuma gak mau merepotkan kamu, Zain, karena kamu itu udah terlalu banyak bantuin aku. Tapi terima kasih ya. Najwa, kamu jangan khawatir soal itu. Pemberianku itu tidaklah seberapa. Fokus pada pekerjaanmu dan bekerja dengan baik. Oke? Ya udah, kalau gitu kita udahan dulu teleponnya. Aku juga gak mau mengganggu waktu kamu. Selamat bekerja. Terima kasih, Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Najwa. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Najwa. Bu, Ibu apa kabar di sana? Mudah-mudahan Ibu selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah nak, Ibu sehat, Bapak juga. Kamu gimana? Bahagia? Bulan madunya lancar? Kalau pulang nanti, Ibu pasti dapat kabar kalau Ibu akan mendapatkan cucu ya nak? Seandainya Ibu tahu, Rehan belum pernah menyentuhku semenjak hari pertama pernikahan kami. Ibu pasti sangat sedih. Najwa, gimana?
kamu udah ketemu dengan mertua kamu. Gimana? Mertua kamu tuh nerima kamu dengan baik, terus dia juga bahagia dengan pernikahan kalian ya? Udah Bu, aku udah ketemu sama ibu mertua aku. Dia sangat baik. Dia juga sangat senang dengan pernikahan aku dengan Rehan. Iya sayang, ibu senang sekali mendengar itu. Ibu juga berdoa agar kalian terus bahagia. Ibu hanya pesan, anggaplah mertua kamu itu seperti ibu kamu sendiri. Kamu harus bersikap baik seperti kamu memperlakukan ibu, ya? Ibu jangan khawatir. Aku bisa bawa diri kok Bu dalam keluarga Rehan. Maafin aku, Bu. Aku terpaksa berbohong. Aku terpaksa berbohong kepada ibu karena keadaan kami yang sebenarnya. Semata-mata aku gak ingin membuat ibu sedih. Ya Allah, ampuni hamba karena telah membohongi ibuku. Aduh, apaan sih Pak? Najwa, Bapak dengar mertua kamu di India kaya ya? Bilang dong sama mertua kamu biar investasi di Jakarta dan Bapak nanti. Bu, kenapa masih malu sih Bu? Najwa itu istrinya Rehan. Berarti Najwa itu punya hak atas uangnya Rehan. Mana sih Bu? Najwa, dengar nggak sih yang Bapak bilang barusan? Iya Pak. Pak, Najwa itu kan baru kenal sama keluarganya Rehan. Rasanya nggak pantas kalau Najwa membicarakan masalah bisnis. Hei Najwa, kamu ini selalu membantah perintah Bapak. Dulu kamu menolak rujuk sama Aldi. Dan sekarang kamu menolak juga untuk investasi Rehan di Jakarta. Kapan sih kamu ini mau membahagiakan Bapak? Hah? Kapan? Kamu mau Bapak sama ibu kamu ini kere seperti ini sekarang? Iya? Ya Allah, kuatkanlah hatiku menghadapi semua masalah dan penderitaanku saat ini. Peganglah terus tanganku. Tuntun aku agar aku tidak terjebak dalam prasangka buruk terhadap semua cobaan yang Engkau berikan. Engkau pasti punya rencana baik di balik semua cobaan ini, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu terdengar bersemangat sekali. Apakah ada masalah dengan pekerjaanmu? Enggak, Zain. Aku senang karena kamu sudah membantu aku bangkit dari keterpurukan ekonomi yang sedang aku jalani. Terima kasih banyak ya, Zain. Dan sekarang aku sudah mengerjakan ada beberapa program travel yang akan aku lakukan untuk travel kamu ini. Benarkah? Dan seperti apakah paket wisata itu? Aku sedang membuat paket untuk wisata Taj Mahal. Dan di dalam paket itu maksimal grupnya itu 15 orang. Kalau ada 10 orang, mereka akan mendapatkan diskon sebanyak 20%. Dan mereka juga akan menginap di hotel bintang 4. Tapi apa kamu yakin kalau hotel itu akan mau bekerja sama dengan paket wisata kita? Kamu jangan khawatir. Aku udah nelpon beberapa hotel bintang 4 di sini dan mereka semua sangat-sangat tertarik dengan program yang sedang aku buat. Bahkan ada beberapa yang menawarkan diskon kalau memang orang-orang itu akan menginap di hotel selama 2 malam. Wow, itu ide yang luar biasa. Tapi dari sekian banyak tempat, kenapa kamu pilih promosikan Taj Mahal? Karena aku sangat kagum dengan Taj Mahal. Itu tempat yang sangat indah. Melambangkan sebuah cinta sejati. Jadi aku pikir Taj Mahal adalah tempat yang terbaik. Maafkan aku, Najwa. Aku tahu saat ini kamu sedang terluka. Karena suami kamu sedang mempersiapkan pernikahannya dengan perempuan lain. Aku merasa bersalah telah membuat kamu berpisah dari cinta sejati kamu. Najwa, aku percaya idemu ini sangat luar biasa. Dan aku yakin ini akan berhasil di perusahaanku. Amin, insya Allah. Oke Najwa, fokus pada pekerjaanmu. Dan jangan khawatirkan aku harus kembali ke dalam bentuk terapi. Suster sudah menungguku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Zain.
Pak Abu? Nah Aldi, maaf, Bapak malam-malam datang ke sini karena ada yang mau Bapak sampaikan sama Nah Aldi. Soal apa Pak Abu? Kalau bisa jangan di sini, karena tembok di sini pun itu bisa nguping. Itu kan bapaknya Najwa. Mereka pasti bicara tentang Najwa. Gimana kalau di tempat lain, Aldi? Oke, ikut saya. Iya, makasih. Pak Abu, mau bicarain soal apa? Nah Aldi, tentunya soal Najwa. Memangnya Nah Aldi nggak berminat lagi untuk nikahin Najwa. Pak Abu, sampai saya mati pun, saya hanya ingin Najwa yang mendampingi saya. Bagus itu Nah Aldi. Kebetulan Bapak ini punya nomor Najwa di India. Beneran Pak? Bapak dapatnya gimana Pak? Betul dong Nah Aldi. Masa sih Bapak bohong? Kalau Bapak bohong nggak mungkin malam-malam begini Bapak datang ke Nah Aldi. Tadi siang Najwa telepon ibunya. Dan Bapak catat tuh nomor telepon Najwa yang di India. Boleh saya minta Pak? Nah Aldi, itu soal gampang, soal kecil. Tapi kan informasi telepon ini nggak ada yang gratis Nah Aldi. Oke, 100.000 cukup dong? Enggak, ya, udah semuanya aja deh. Ini nomor teleponnya. Terima kasih Nali. Ya? Selamat malam Pak, ada yang bisa kami bantu? Saya mau bertanya tentang korban kecelakaan kemarin. Apa benar mereka dirawat di sini? Benar Pak, semuanya dirawat di sini. Lalu, korban yang bernama Nona Najwa ada di kamar berapa? Najwa, oh dia sudah tidak ada di sini lagi Pak. Dia sudah check out dari rumah sakit. Najwa udah keluar dari rumah sakit. Kamu tahu sekarang dia kemana? Nggak tahu. Tolong kamu secepatnya cari tahu dan kasih kabar ke saya. Iya. Jadi positif, Najwa masih hidup. Iya Mi. Dan kemungkinan besar Najwa akan balik lagi ke Jakarta. Aku nggak tahu harus gimana lagi Mi. Dion, kecemasan tidak akan membuat kamu tiba-tiba menjadi pintar. Tenang aja. Tapi aku benar-benar kehabisan akal, Mi. Untuk misahin Aldi dan juga Najwa. Mami sudah menemukan ide yang hebat untuk membuat Najwa tetap berada di India. Ini kan nomor Indonesia. Jangan-jangan ibu. Tapi itu jam segini ibu kenapa nelpon? Assalamualaikum, Bu. Ibu.
Waalaikumsalam Najwa. Maaf ya. Udah waktu kamu sebentar. Ada apa Aldi? Kamu tahu nomor telepon aku dari mana? Najwa, nggak penting aku dapat dari mana. Yang terpenting kan, kalau aku dapat nomor kamu itu artinya aku masih peduli sama kamu. Kamu gimana di sana? Aldi, saat ini aku benar-benar capek, aku mau istirahat. Tunggu Najwa. Kamu kenapa nggak balik ke Jakarta sih? Kamu tahu kan, di sini semua orang menunggu kamu, termasuk aku. Aldi, itu bukan urusan kamu. Dan satu lagi, aku minta tolong jangan hubungi aku lagi. Tunggu. Kamu kayaknya lagi marah ya? Apa kamu sama Rehan? Apa ada masalah dengan Rehan juga? Iya, aku sedang bersama Rehan. Dan hubungan aku dengan Rehan baik-baik saja, jadi kamu gak usah khawatir. Oke, kalau begitu. Aku cuma ingin sampein, ya walaupun kamu mungkin masih marah sama aku, dan aku memang mantan suami kamu, tapi kan paling tidak aku masih sahabat kamu. Jadi, kalau seandainya kamu ada masalah apa-apa, kamu cerita sama aku. Aku pasti akan bantu, Najwa. Sekali lagi, tolong jangan hubungi aku lagi. Assalamualaikum. Najwa, tunggu. Rasakan kamu, Al. Kamu harus tahu gimana rasanya ditolak oleh orang yang kamu cintai. Tapi rupanya Najwa masih hidup dan baik-baik aja di sana. Kalau gitu, aku akan pastikan Najwa akan berada di India selamanya. Biar Aldi tidak pernah bisa rujuk dengan Najwa. Saya sangat terkejut. Tidak mungkin ibu datang pagi-pagi seperti ini kalau tidak ada sesuatu yang penting sekali. Benar sekali, Mr. Chopra. Karena saya telah menemukan sebuah rahasia besar yang telah disembunyikan Rehan dari kita. Rahasia besar seperti apa? Maafkan saya, Mr. Chopra. Tapi Rehan telah membuat kita semua kecewa. Tapi saya tidak bisa menahan sendiri kenyataan ini. Saya telah mencari kebenarannya. Dan saya telah menemukan dokumen resminya. Ternyata Rehan telah menikah dengan wanita lain. Apa? Kurang ajar. Rupanya Rehan selama ini telah menipu kita semua dengan menyembunyikan pernikahannya. Saya mengerti, pasti Mr. Chopra sangat marah dan kecewa. Saya juga begitu. Tapi saya mohon kendalikan diri dulu. Mohon tenanglah, Mr. Chopra. Saya tidak ingin masalah ini sampai diketahui oleh orang lain. Cukup kita berdua saja yang tahu. Apa maksud ibu? Saya tidak rela Rehan melakukan penipuan ini. Priti sangat mencintai Rehan. Dan kalau sampai dia tahu tentang kebenaran ini, dia pasti akan bunuh diri. Karena itulah, Mr. Chopra, Priti tidak boleh mengetahui hal ini. Karena Rehan juga tidak tahu kalau saya sudah tahu. Jadi sekarang, apa yang ingin ibu sampaikan kepada saya? Kita harus menyimpan kebenaran ini. Karena saya khawatir kebenaran ini akan merusak rencana pernikahan Rehan dan Priti. Tapi saya tidak bisa membiarkan laki-laki pembohong itu menikahi putri saya. Tapi ada beberapa hal yang Mr. Chopra harus ketahui. Saya mendapat laporan dari polisi bahwa perempuan yang menjadi istri Rehan itu mendapat kecelakaan di India. Tapi Rehan tenang-tenang saja, dia di rumah. Dia tidak pergi kemana-mana. Kalau memang mereka masih mempunyai hubungan, Rehan tidak mungkin bisa tenang. Mr. Chopra tahu apa artinya? Bisa saja pada saat ini, Rehan dan perempuan itu sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Saya hanya memikirkan putri saya kalau dia sampai tahu mengenai kebenaran ini. Saya tidak akan membiarkan putri saya menderita.
Saya sangat mengerti kecemasan Mr. Chopra. Karena saya juga mencemaskan hal yang sama. Saya tidak ingin pernikahan Rehan dan Priti rusak. Dan saya sama sekali tidak rela perempuan dari Indonesia itu memasuki kehidupan kita. Karena itu Mr. Chopra harus membantu saya. Kita harus menemukan perempuan itu dan mengusir dia keluar dari itu. Saya setuju. Saya akan bantu Ibu Priyanka untuk mencari perempuan itu dan melenyapkan dia bagaimanapun caranya. Demi kebahagiaan putri saya. Aku hanyalah sebutir debu dibanding luasnya kekuasaan-Mu, ya Allah. Tuntunlah aku, ya Allah. Bimbinglah hatiku untuk menunjukkan kebenaran itu. Kebenaran yang aku sembunyikan dari ibuku. Kebenaran yang telah menyembunyikan istriku Najwa dari semua orang. Najwa, bersiap-siaplah. Kamu ikut ke India. Aku ikut ke India. Ya. Tapi ibu kamu gimana? Aku lebih mengkhawatirkan kalau kamu sendirian di sini. Rehan, tapi ibu kamu gimana kalau ngeliat aku? Tidak usah kamu pikirkan. Kamu akan tinggal di hotel, bukan di rumah ibuku. Kenapa aku bisa sangat tidak berdaya untuk mengungkapkan kebenaran bahwa aku sudah menikahi perempuan yang kucintai? Ya Allah, berikan aku keberanian untuk menghadapi masalah ini. Aku tidak ingin menyakiti hati dua orang perempuan yang sama-sama aku cintai. Aku berada dalam dilema, ya Allah. Aku tetap ingin berbakti pada ibuku tanpa aku harus mengorbankan dan menelantarkan Najwa istriku seperti ini. Dia sendiri di negara yang asing untuk dirinya. Dia tidak punya siapa-siapa di sini selain aku. Apalagi dia mengalami kecelakaan dan aku tidak berdaya mencarinya atau bahkan menemaninya di saat dia membutuhkan aku. Ya Allah, Zat yang Maha Tahu, berikan aku petunjuk untuk jalan keluar yang terbaik bagi semuanya. Tentu saja Tuan, karena Anda telah membayar kami dengan mahal. Kami sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan perempuan itu dengan cepat. Dia masih ada di India. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan travel milik Tuan Zain. Zain? Putra Tuan Abdullah itu? Pengusaha terkenal dari Agra? Benar Tuan. Anda tidak salah. Benar sekali. Baik. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Saya Mr. Chopra, ayah Priti. Saya ingin bicara sama kamu. Pasti Priti sudah memberitahu papanya tentang diriku dan Rehan. Tapi kenapa dia ingin menemui aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh penonton setia sinetron Cinta di Langit Taj Mahal, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijri. Mohon maaf lahir dan batin.